Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan argumentasi dari Gilang Dirga, seorang host, presenter, artis papan atas lah di tanah air Indonesia ini. Dia mempertanyakan bagaimana Gibran bisa menjadi cawapres dengan cara yang salah, lalu mengaku anak muda, tapi malas berdebat atau berdialog lebih tepatnya di berbagai acara. Padahal ketika berdebat sebenarnya di situ bukan ingin mempermalukan Gibran, tapi ada loh momentumnya di mana para penanya ini akan menyampaikan aspirasinya. Tolong dong kalau terpilih nitip isu ini, kalau terpilih nitip isu lingkungan. Jadi sebenarnya dalam berbagai dialog itu sekaligus masyarakat menitipkan pesan dan aspirasinya, tolong ya mas kalau nanti terpilih nitip isu lingkungan misalnya. Nah, tapi kalau seorang Gibran saja sudah malas berdialog, bisa diartikan dia malas mendengarkan juga mungkin. Karena dia dalam berbagai dialog itu kan absen. Yang terakhir tuh absen dalam acara dialog Muhammadiyah. Sebesar itu eventnya dia tidak datang gitu loh teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan coba simak argumentasi cerdas dan pertanyaan-pertanyaan dari Gilang Dirga untuk sosok Gibran sekaligus juga Prabowo. Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Nah, kalau misalkan yang kita pilih adalah anak muda yang bahkan diajak diskusi aja dia lebih memilih untuk menemui yang lain, menurut gua mana cerminan atau refleksi dari anak muda yang betul-betul bisa menjadi pemimpin bangsa? Seandainya, mohon maaf banget, misalkan nih ya, ini kita bercerita aja, nggak obrolan warung-warung kopi aja lah. Seandainya nih, mohon maaf sekali, kepala negara jatuh sakit, maka kemudian wakil kepala negara yang akan menjadi mewakili tugas kepala negara, ya kan? Berarti kan harus punya wibawa, walaupun dia punya konsultan, walaupun semua bisa diatur. Cuman masalahnya adalah bagaimana sosok kita nanti di mata dunia. Kalau soal Pak Jokowi, salut gue, asli, karena beliau memang sosok yang pas untuk memimpin negara saat ini gitu loh. Nah, cuma untuk 5 dan 10 tahun ke depan, ya gue nggak tahu gitu. Kalau misalkan harus dipimpin sama orang yang menurut gue kayak, lu memulai dengan sebuah marketing yang menurut gue agak kurang baik, nggak substansial, ibaratnya maaf dalam tanda kutip itu mencoba untuk mengaburkan opini masyarakat dengan diksi yang menurut gue tadi nggak penting. Itu memulainya aja udah nggak benar, apalagi nanti menjalaninya gitu loh maksud gue. Ya, saya sepakat sekali dengan Mas Gilang Dirga. Berdialog itu kan ada proses berbicara, menyampaikan visi misi, dan ada proses namanya mendengarkan. Otomatis itu adalah bagian dari menyerap aspirasi masyarakat. Misalnya ada yang nitip isu lingkungan, ada yang nitip isu pendidikan, sehingga itu bisa ditambahkan dalam visi misi yang ada pada mereka. Kan yang tahu problem di masyarakat, masyarakat itu sendiri. Pemerintah hadir untuk memecahkannya. Solusinya pun dari hasil diskusi dengan masyarakat. Kalau dialog saja sudah malas, bagaimana dia akan menyerap aspirasi? Ini kan selalu jadi jawaban pendukungnya Gibran itu, sudahlah nggak perlu banyak diskusi atau dialog, yang penting kerjanya. Apa yang dia kerjakan kalau dia nggak tahu apa yang menjadi aspirasi masyarakat? Kedua, itu adalah bentuk kesombongan ya, saya udah bilang berkali-kali, menggaransi Gibran seolah-olah pasti kerjanya bagus. Padahal tadi timbul pertanyaan, apa yang akan dia kerjakan kalau dia tidak menyerap aspirasi dari masyarakat? Apakah masyarakat setuju dengan makan siang gratis? Pernah bertanya nggak Pak Prabowo dan Gibran? Karena faktanya banyak yang memprotes program makan siang gratis. Nah, itulah gunanya dialog. Sekaligus dialog itu bisa menyerap aspirasi dan mengoreksi visi misi kalau ada yang dirasa kurang tepat. Jadi saya sepakat banget. Tidak mencerminkan, tidak merepresentasikan spirit anak muda apa yang dilakukan oleh Gibran ini. Sangat-sangat jauh dari spirit anak muda yang senang berdialog, berdiskusi gitu ya, membangun gagasan untuk nanti dieksekusi. Apapun cara marketing untuk menarik minat dari masyarakat, menurut gua nggak masalah. Gemoy itu oke banget. Tapi kalau kita bicara substansinya, nggak terlalu penting gitu. Emang anak-anak muda ini gara-gara itu mau milih. Gua rasa anak-anak muda juga pintar kok. Mungkin dia emang iya gemoy nih gara-gara pengen milih ini segala macam. Tapi gue yakin silent majority ini juga
lebih banyak yang berpikir. Mereka tuh sedang diam untuk melihat kira-kira nanti siapa nih kira-kira yang layak dan pantas untuk memimpin bangsa kita gitu. Nggak mau dong lo misalkan nanti karena narasi yang dibawa itu nggak terlalu penting atau apapun setelah gemoy nanti mungkin muncul yang lain juga. Nggak mau dong nanti dianggapnya bahwa wah berarti pemimpin kita dipilih karena gemoy. Kemudian mau lo pemimpin kita kayak Zelensky sekarang. Gitu loh. Pelawak ya. Iya, pelawak kan beliau itu. Dan bahkan beliau itu pernah melawak depan Putin kan. Jadi maksud gue, ayolah kita coba pikir secara dalam lagi, gunakan akal pikiran, gunakan hati juga, bahwa anak muda ini banyak yang pintar-pintar. Dan anak-anak muda ini banyak yang cerdas-cerdas, bahkan sudah berkarir di dunia politik jauh lebih lama. Tapi mereka bisa terkalahkan oleh orang-orang yang punya jaringan, yang punya link. Nah, ya walaupun ini sebetulnya rahasia umum, bahwa yang terjadi kemarin pun juga ya diindikasikan bahwa memang untuk memuluskan langkah dari salah satu cawapres. Cuman kalau dulu sempat keluar juga narasinya adalah Syahrir itu juga dari muda memimpin Indonesia. Ya udah kalau memang mau perbandingannya apple to apple sama Syahrir, berarti Syahrir dari muda sudah masuk ke dunia politik, dia pernah masuk penjara, otaknya betul-betul diserahkan semua, dikerahkan semua untuk membangun bangsa dan negara ini. Dan bagaimana cara mereka berdiplomasi, itu kan dari muda udah begitu luar biasa, anak-anak muda saat itu gitu loh. Ya, saya sepakat banget dengan Mas Gilang. Dia bilang apakah kita mau seperti Zelensky, Ukraina ya. Ukraina itu hancur menurut saya karena kecerobohan daripada Zelensky yang notabene adalah seorang pelawak. Tidak ada jiwa pemimpin yang benar-benar memikirkan dampak besar kalau dia sembrono berkelakuan dan akan membahayakan negaranya. Itu kan dia mepet-mepet NATO, dia tidak pikirkan bahwa Rusia di ujung sana, di sebelah rumahnya itu, di sebelah negaranya itu, sudah marah, sudah mewanti-wanti. Dia tidak ada perhatian ke sana, sembrono saja, ikuti emosinya, merapat ke NATO. Kan akhirnya itu negara poranda. Coba seandainya lebih bijak sedikit, menahan diri sedikit. Nah inilah yang digambarkan Mas Gilang Dirga, betapa pentingnya memilih pemimpin itu bukan karena lucu-lucuan, bukan karena anak muda doang, tapi benar-benar harus rasional gitu ya teman-teman. Kalau Mas Gibran kemudaan, Pak. Ini saya belak-belakan kemudaan. Apa nggak ada yang lain? Coba wakilnya tuh Pak Mat Hamzah aja ya. Jangan Mas Gibran. Ini betul, Pak. Seakan-akan Indonesia ini kurang orang begitu. Justru menurut saya kalau anak muda tiba-tiba nyalon wakil presiden mentang-mentang bapaknya presiden, itu nggak ngajarin bener buat anak muda yang lain. Berarti anak muda yang lain ngomong apa? Nggak usah kerja keras sekarang. Yang penting kita punya dekeng jadi. Itu kan cara lama. Nasib katrolan. Mentang-mentang punya dekeng, dia bisa jadi apapun. Nggak boleh kayak gitu. Kita harus bangkit dengan kaki sendiri. Makanya benar kalau dalam pepatah Arab, laisal fata mayyaqulu kana abi, walakinnal fata mayyaquluha anada. Bukanlah anak muda itu yang berkata, bapakku, bapakku. Bukan bergantung kepada nasib katrolan. Walakinnal fata mayyaquluha anada. Anak muda yang sesungguhnya yang berani berkata, ini saya, ini karya saya. Tidak bergantung kepada nasib katrolan. Padahal Pak Jokowi membangun Indonesia dengan sangat baik tanpa embel-embel isu anak muda. Jadi ini isu pembenaran aja. Isu yang dipaksakan demi membenarkan apa yang sudah terjadi pada Gibran. Nah, saya pernah menangkap omongan Fahri Hamzah yang mengatakan kalau tidak salah, cawapres itu hanya simbol. Kalau hanya simbol berarti Gibran hanya simbol dong, hanya dimanfaatkan untuk menarik suara anak muda. Bandingkan dengan pasangan Ganjar dan Anies yang menganggap diri mereka duit tunggal. Duit tunggal di Ganjar, duit tunggal di Pak Anies. Sehingga mereka benar-benar menjadi sepasang yang bekerja berbagi tugas. Tidak mau dianggap wakil itu hanya sebagai simbol. Mana yang lebih keren? Tentu antara pasangan Pak Ganjar atau Pak Anies. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga videonya bisa dinikmati. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.